Halo, saya Alexander Fitrianingrum dari kelas 3C Manajemen dengan NIM 67. Di sini saya ingin membahas materi manajemen keuangan pada bab 3 yang berjudul Laporan Keuangan Arus Kas dan Perpajakan. Saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas UTS dari Bapak Purwanto selaku pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Akuntansi dan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas yang di atasnya terdapat angka-angka penting yang menggambarkan suatu kondisi keuangan di suatu perusahaan. Di masa ribuan tahun yang lalu, ada suatu individu atau keluarga yang dapat memenuhi pakaiannya, kebutuhan makanannya, kehidupannya dengan sendirinya tanpa ada bantuan orang lain. Kemudian dimulailah ada spesialisasi, ada pembuatan mahir membuat tembikar, mata panah, dan masih banyak lagi. Setelah itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dagang, mereka juga melakukan spesialisasi. Yang awalnya berbentuk pertukaran atau barter menjadi dilakukan perdagangan lokal. Namun, lama-kelamaan, pengrajin yang membuat suatu barang membutuhkan kebutuhan yang lainnya. Sehingga, tukar-menukar pun diganti menjadi menggunakan uang. Sehingga, sistem ekonomi pun semakin meningkat pesat. Para ekonom membutuhkan bankir untuk mencatat keuangan mereka. Mereka membutuhkan laporan-laporan arus kas dan lain sebagainya. Laporan sendiri terdiri dari dua jenis laporan keuangan. Laporan tahunan terdapat dua jenis informasi, yaitu bagian pertama, bagian verbal yang seringkali dijadikan sebagai surat dari direktur utama yang menguraikan hasil operasi perusahaan tahun lalu dan membahas perkembangan baru yang mempengaruhi operasi di masa yang akan mendatang. Bagian kedua menyajikan 4 laporan keuangan dasar, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Jadi pada setiap perusahaan memiliki 2 bagian laporan setiap tahunnya. Bagian pertama dan bagian kedua yang diperlukan oleh manajer dan direktur untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan pada perusahaannya di tahun tersebut. Selain laporan keuangan, ada pula laporan yang lainnya. Laporan keuangan adalah melaporkan yang sebenarnya terjadi pada aset, laba, dan beberapa dividen selama dalam rentang waktu 1 tahun. Laporan yang lainnya yakni laporan verbal, menjelaskan mengapa keadaan seperti itu terjadi pada perusahaan tersebut. Apa ya kemungkinan yang akan datang dan apa penyebabnya. Selanjutnya, penggabungan dari laporan keuangan dan laporan verbal yakni disajikan bersama kedua laporan ini memberikan gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan perusahaan. Kita akan membahas satu persatu laporan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas neraca. Yang pertama adalah neraca. Neraca mencerminkan foto posisi suatu perusahaan atau balance sheet. Sisi sebelah kiri laporan aset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan sisi di sebelah kiri mencerminkan ekuitas atau kewajiban oleh perusahaan tersebut. Aset dibagi menjadi 2 kategori, aset lancar meliputi kas ditambah pos-pos lain yang seharusnya dapat diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, termasuk di antaranya adalah kas dan setara kas, piutang usaha, dan persediaan. Yang kedua, aset jangka panjang merupakan aset masa pemanfaatannya lebih dari 1 tahun. Dan aset ini termasuk aset fisik, seperti pabrik dan peralatan serta hak milik intelektual seperti paten dan hak cipta. Maka setiap perusahaan yang sudah berkembang dan terbuka, mereka pasti memiliki aset-aset jangka panjang ini. Selanjutnya, yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement, penjualan bersih disajikan pada bagian atas laporan.
Sedangkan biaya operasi, bunga, dan pajak dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih yang tersedia bagi pemenang saham biasanya. Umumnya disebut sebagai laba bersih. Laba dan dividen per saham dijadikan pada bagian bawah. Laporan laba rugi. Laporan perusahaan atau earning per sheet EPS disebut baris bawah atau bottom line dan menunjukkan bahwa dari seluruh pos dalam laba rugi, EPS biasanya merupakan pos terpenting bagi saham. Sebagai contohnya, saya akan memberikan contoh laporan dari perusahaan Allied Food Production. Dari laporan Allied Food Production, kita bisa melihat bahwa laba operasinya naik dari 263 juta dolar pada tahun 2004 menjadi 283,3 dolar pada tahun 2005. Tetapi, laba bersih perusahaan pada tahun 2005 malah turun. Selisih ini terjadi karena Allied meningkatkan utangnya pada tahun 2005. Dan beban bunga naik mengurangi laba bersih meskipun operasionalnya tinggi. Di sini saya juga akan membagikan cara menghitung EPS, DPS, BVS, dan IFPS. Laba per saham atau EPS, cara menghitungnya adalah laba dibagi saham biasa beredar. Di sini saya memberikan contoh dari perusahaan Allied Food Production. Dari 117.500.000 dolar dibagi 50 juta dolar sama dengan 2,35 juta. Jadi 2,35 juta dolar. Di 2,35 dolar ini merupakan laba per saham atau EPS dari Allied Food Production. Selanjutnya, dividen per saham atau DPS. Cara menghitungnya yakni dividen yang dibayarkan pada pemegang saham biasa dibagi dengan saham biasa beredar sama dengan 57.500 juta dolar dibagi 50.000 dolar sama dengan 1,15 dolar. 1,15 dolar merupakan DPS dari Allied Food Production. Selanjutnya kita akan menghitung BVPS atau nilai buku per saham. Total ekuitas biasa dibagi saham biasa beredar sama dengan 18,8 dolar. Seperti rumus di atas. Selanjutnya, arus kas per saham atau CFPS. Laba bersih ditambah penyusutan ditambah amortisasi sama dengan saham biasa dibagi saham biasa beredar sama dengan 4,35 dolar. 4,35 dolar merupakan CFPS atau arus kas per saham. Selanjutnya yang ketiga, arus kas bersih. Tujuan manajemen seharusnya memaksimalkan harga saham karena nilai seluruh aset termasuk lebar saham bergantung pada arus kas yang diperkirakan akan dihasilkan oleh aset tersebut. Ini berarti manajemen seharusnya berusaha memaksimalkan arus kas yang tersedia bagi investor dalam jangka panjang. Arus kas bersih atau net cash flow suatu usaha berbeda dengan laba akuntansi atau accounting profit karena beberapa pendapat dan sebab yang dilaporkan di laporan laba rugi ini tidak dibayarkan secara tunai sepanjang tahun. Berikut adalah penghitungan dari laba arus kas atau arus kas bersih. Arus kas bersih sama dengan laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi. Kita dapat mencontohkan persamaannya pada buku paket 3.2 dengan data Allied Food pada tahun 2005. Arus kas bersih sama dengan 117 juta dolar, 117,5 dolar ditambah 100 dolar sama dengan 217,5 juta dolar. Itu merupakan arus kas bersih yang dimiliki oleh Allied Food Production. Yang keempat atau yang terakhir, laporan arus kas. Arus kas bersih atau arus kas bersih mencerminkan yang dihasilkan oleh
suatu usaha dalam tahun tersebut. Namun faktanya bahwa suatu perusahaan menghasilkan arus kas yang tidak selalu berarti kas yang dilaporkan di dalam neraca juga tinggi. Arus kas biasanya tidak digunakan untuk meningkatkan akun kas, melainkan digunakan untuk membayar dividen, menambah persediaan, mendanai piutang usaha, berinvestasi pada aset tetap, melunasi hutang, dan membeli saham biasa. Kita juga perlu mempelajari laporan arus kas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kas tersebut. Di sini terdapat faktor-faktor penting yang mempengaruhi saldo kas suatu perusahaan. Yang pertama, arus kas. Jika hal dianggap konstan, arus kas bersifat positif akan menambah kas di bank. Namun, hal ini umumnya tidak dianggap konstan dan arus kas digunakan untuk hal-hal lain. Yang kedua, perubahan modal kerja. Kenaikan modal kerja, persediaan dan piutang dibayar dengan kas, sehingga kenaikan seperti itu akan menurunkan kas. Di lain pihak, penurunan modal kerja akan meningkatkan kas. Yang ketiga, aset tetap. Jika suatu perusahaan berinvestasi pada aset tetap, posisi kasnya akan turun. Sementara itu, jika perusahaan menjual aset tetapnya, kasnya akan naik. Kedua, transaksi efek dan pembayaran dividen. Jika suatu perusahaan menerbitkan saham atau obligasi, maka pada tahun berjalan, dana yang dihimpun akan memperbaiki posisi kasnya. Laporan arus kas atau statement of cash flow yang merangkum perubahan-perubahan pada posisi kas suatu perusahaan. Laporan ini memisahkan aktivitas menjadi 3 kategori: aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi meliputi laba bersih, penyusutan, dan perubahan dalam modal kerja selain kas dan utang jangka pendek. Sedangkan aktivitas investasi yang meliputi pembelian atau penjualan aset tetap. Yang ketiga, aktivitas pendanaan yang meliputi penerimaan kas melalui penerbitan saham atau obligasi. Utang jangka panjang, menggunakan kas untuk membayar dividen, kembali saham, dan obligasi yang beredar. Berikut ini saya tampilkan laporan arus kas untuk tahun 2005 dalam jutaan dolar oleh Allied Food Production. Pada tabel tersebut, Allied Food Production memiliki 3 aktivitas yang berada pada arus kas. Aktivitas operasi, aktivitas investasi jangka panjang yang berupa kasnya digunakan untuk mengakui aset tetap. Jadi, Allied Food Production membeli aset tetap dari pihak lain yang akan menjadi aset jangka panjang mereka. Berikut adalah materi yang dapat saya paparkan mengenai laporan keuangan dan pajak dari bab 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.